Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas soal berita bola terkini, apa saja yang menjadi perbincangan hangat hari ini. Kita akan segera bahas videonya satu persatu. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman semua para pecinta sepak bola tanah air. Let's go! Guys, setelah Jens Reven bermain baik semalam bersama timnas Indonesia, banyak netizen yang mirip-miripin gaya mainnya. Jens Reven mirip sama Ruud van Nistelrooy, legend Manchester United. Tapi orangnya sendiri nih, Jens Reven, dia lebih sering nonton Harry Kane atau Lewandowski. Dan lebih senang kalau dimiripin sama kedua pemain tersebut. Nah, menurut kalian, Jens Reven gaya mainnya mirip siapa? Harry Kane, Lewandowski, Ruud van Nistelrooy, atau ada yang lain? Komentarnya? Jangan lagi kalian bilang mirip sama Igun, teman-teman ya. Gue ngobrol sama kakak kan, memang di antara yang lain kelihatan dia memang sedikit tidak terlalu ceria lah gitu, mungkin dengan adanya hujatan dari netizen kemarin kan. Tapi yang gua nggak ngerti adalah kenapa nama lo diangkat-angkat soal ini, padahal itu pas udah Piala dulu Dunia, kan, iya. dulu kan. Itu yang gua inget, dia tuh ngatain joget TikTok itu dulu, dan kenapa menjadi gulungannya baru sekarang dari bapaknya. Nanti gua nanya sama Arkan kak, gimana bokap sama urusan yang Coach Justin itu? Katanya ini ya tersinggung atau kena karena ngomonginnya soal joget dan lain-lain. Dia malah bilang, gua nggak tahu tuh bang soal kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah, artinya ya mungkin dia aja nggak begitu peduli gitu ya. Mungkin akhirnya orang-orang yang terdekatnya mungkin yang memang ngerasa lebih pengen itulah. Gini, bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan. Gue rasa bukan karena dia tertekan. Karena memang anak 16 emang masih begitu. Lu nggak bisa berharap anak 16 main bagus terus gitu loh. Jadi gue juga yakin kakak ini akan naik. Gue selalu bilang semua pemain timnas itu aset negara. Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak manja. Betul. Kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi, ya itu kritikan ya. Gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental. Bahkan yang gue bisa lakukan, minta maaf ya, ini Justin ya. Gue tidak bahas di DP, gue bahas sekarang di sini. Gue akan backup kakak. Oke. Dengan cara, maksudnya backup? Dengan cara kalau kakak dibully di sosmed, akan gue backup di akun yang ada atau enggak. Karena sekali cukup. Ini anak udah belajar dari kesalahannya cukup. Makanya kemarin waktu itu dia dihajar kan. Gue nggak bahas sama sekali. Bahkan gue bilang di video stop bullying kakak. Makanya gue juga kaget kok yang itu muncul lagi. Padahal yang dibahas justru komentator yang lari kakak itu kan viral itu. Ngerti nggak? Sebenarnya yang dibahas kan justru bagaimana komentator komentarin kakak kan. Tapi yang gue nggak ngerti kenapa gulungannya akhirnya kok ke gue. Bapaknya jadi malah nyerang lu. Gitu. Ya mungkin yang keinget unek-uneknya yang bapaknya ya lu gitu kan. Mungkin, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi intinya adalah gue tidak ada minat sama sekali. Karena untuk gue, kakak dan pemain lainnya adalah aset yang harus kita jaga. Betul. Tapi kita tidak boleh, kalau kita harus kritik ya kita kritik. Tidak menghujat, tidak memfitnah. Oke? Benar-benar. Harus memang gue bisa sekali-sekali kasih gimmick-gimmick lah, joget-joget. Tapi nggak ada niat jahat sama sekali. Maka dari itu untuk timbal baliknya, gue backup kakak kalau seandainya dia dibully. Ya kayak Marcelino kan juga lo kemarin cukup keras kan? Marcelino juga sama kasusnya. Padahal gue lebih sering puji Marcelino daripada gue kritik Marcelino. Benar. Dan Marcelino juga menanggapi, kan gue interview dia sangat profesional dan oke aja. Dan nggak menutup kemungkinan dia jelek, gue kritik lagi. Tapi emang tadi gue juga suka sih gesturnya kakak ya. Dia bilang, gue nggak tahu tuh bang, malah kayak gitu. Gue nggak main medsos, nggak peduli soal medsos. Jadi memang gue suka, terlepas dia mungkin tahu apa enggaknya, tapi dia menjawab itu dengan diplomatis. Dan intinya adalah gue nggak mau ambil pusing soal itu gitu. Dan gue yakin dia akan berkembang. Dia akan balik lagi, dia akan bagus, dia akan berkontribusi di timnas, dan itu harus kita dukung. Gue ngobrol sama kakak kan, memang di antara yang lain kelihatan dia memang sedikit tidak kritikan terlalu itu penting sekali teman-teman. Kalau nggak ada kritikan, mereka nggak akan bisa berkembang, ya. Kalau mereka main jelek terus dan tidak ada yang mengkritik, lah mereka akan terus jelek dan tidak mau berkembang, tidak mau latihan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Kritikan adalah hal yang sangat positif untuk membangun sebuah hal yang jelek akhirnya menjadi baik karena adanya kritikan. Tapi mereka harus bisa membedakan mana kritikan, mana hujatan, mana hinaan.
Yang saya lihat apa yang dikatakan Coach Justin itu sebuah kritikan ya. Kritikan yang membangun. Hello. Kali ini beritanya datang dari Coach Sintayong. Yang mana Coach Sintayong mendapatkan penghargaan Golden Visa. Ini sudah ya, kita sudah kalian buat teman-teman yang nggak tahu Golden Visa ini. Sudah tahu ini. Satu lagi muncul pemain keturunan yang diproyeksikan akan membela timnas Indonesia. Siapa? Ia adalah Demian Osterius. Osterius adalah pemain muda berusia 17 tahun yang lahir di Belanda, namun punya darah keturunan Palembang dari orang tuanya. Ia adalah bek dengan postur ideal 190 Banyak back cm. ya, kita butuh striker, Selain man. mahir bertahan, ia punya kemampuan build up serta visi bermain yang sangat baik. Bagus, Demian Bang. Osterius saat ini tercatat sebagai penghuni Akademi FC Malaga Spanyol. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini, Demian Osterius berharap PSSI terus memantau perkembangan bakat-bakat pemain keturunan yang ada di luar negeri termasuk dirinya. Satu lagi muncul pemain keturunan Arhan Kakak pemain titipan, apa benar? Orang-orang menghubungkan hal itu cuma gara-gara Kakak memiliki ayah yang bernama Purwanto, merupakan seorang legenda juga di Indonesia yang kebetulan satu angkatan dengan Coach Bima Sakti. Nah, saat ini Coach Bima Sakti itu merupakan asisten pelatihnya dari Coach Indra Syafri. Jadi orang-orang berpikir, alah Kakak mah masuk timnas kayaknya dia mah cuma pemain titipan dah, kenal orang dalam dah. Ya Allah. Ingat guys, pakai strategi apa kita hari ini? Operaven. Nah, bagus. Operaven. Rapi amat tuh rambut. Yo iyalah, kata papa aku kan harus rapi. Main yang bener ya dek ya. Weh, papa nonton pak. Waduh, grogi aku. Oper aku sini bro. Nah cakep, mau langsung golin apa gimana ini? Waduh, oh iya nanti aja ya, jangan buru-buru. Aduh, gak pelanggaran ini set. Aduh, didorong tadi loh aku. Gak sportif nih. Aduh, apalah dia set. Kamu ini ngapain? Loh gak ngapa-ngapain loh aku set. Tadi dia duluan yang gituin aku loh set. Ya udah mas, sabar. Ya udah nggak apa-apa lah. Suara wasit. Aku harus sabar. Buset penerus gue ini. Gila. Izin ya bang. Ini dilap dulu kan ya bang? Iya dilap. Kalau udah kering baru lo angkat. Lah jemuran itu. Buset gue lempar bolanya gitu. Bocil. Buset iya sorry bang. Kayak gini bang ya. Penerus gua. Los punya aku ini. Los. Ya kan nggak dapat aku. Duh pakai cara apa lagi ya aku golin nih. Bingung aku. Sikat bro. Punya aku ini. Wih, juara kita bro. Kemana lu? Ketawanya. Tadi HP kamu banyak panggilan tak terjawab itu nak. Oh iya kayaknya papa aku itu. Fotoin om nanti tag aku di IG. Duh gak sabar. Ketawanya. Nggak neko-neko, gue suka kaptennya itu. Kalau udah kena counter satu lawan satu, bolanya dibuang ke tribun. Itu harus begitu. Nggak perlu lu stylish. Kadang lu harus main kayak gitu, main simple, pokoknya aman. Berapa kali, 2-3 kali dia lakukan itu, which is good. Kan ada juga yang center back yang kepedean nahan bola kayak Sinchenko gitu, nahan bola tiba-tiba hilang gitu. Mending kayak begitu main aman karena kita harus pertahankan 1-0. Dan pemain sadar bahwa ya kualitas Thailand memang lebih bagus, kayaknya mereka lebih bermain bareng atau kualitas individunya lebih bagus. Banyak kombinasi build up-nya itu cukup keren. Hanya finishingnya jelek atau defense kita lagi bagus. Nah ini PR-PR yang harus diterapkan. Cuman bahwa pemain-pemain paham dengan yang diinginkan oleh Indra Syafri itu penting sekali. Alhamdulillah FIFA. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. 18 Agustus saya ya. Ropan. Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik bersama dengan Ini sidang FIFA ya, keluarga bukan sidang CAS. Anda tetap semangat. Dan Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi baru memberikan keterangan kepada pers ya, itu kalau salah kemarin, bagaimana beliau mengatakan ada harapan Martin Paes ini bisa memperkuat tim nasional Indonesia, itu dengan catatan ya ada sidang di FIFA tanggal 15 Agustus yang akan datang. Ayo dan Pak Erik, hasil tunjukkan sidang pesonamu. Ya tentunya tentang Martin Paes ini yang sebelumnya sempat ditolak oleh FIFA, perpindahan federasi dia dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, ke PSSI. Itu kemudian akan diumumkan jika hasil sidang itu berjalan dengan mulus, dengan baik, diumumkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus. Nah di sanalah nasib Martin Paes akan ditentukan. Ya semoga ini tidak jauh terbawa sampai ke CAS lagi. Kalau FIFA sudah oke mengizinkan ini dan
diharapkan dia bisa bermain. Itu harapan dari Pak Sekjen yang juga diamini oleh wakil. Oke teman-teman ya, jadi saya pikir ini adalah sebuah kabar segar buat kita semua yang menantikan kabar yang ya katanya sidang CAS itu lama sekali. Kalau harus ke sidang CAS itu lama sekali prosesnya, sehingga Martin Paes dikabarkan tidak akan bisa untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia round ketiga ya dalam kualifikasinya. Kita ini seperti angin segar, kita bisa mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan di mana tanggal 15 Agustus ini akan masuk di sidang FIFA. Dan keputusannya sangat cepat juga, langsung diumumkan pada 18 Agustus ini apakah Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia nanti disetujui atau tidak ya. Kita pasti semuanya berharap bahwa FIFA memberikan keputusan yang menguntungkan kita dengan mengizinkan atau menyetujui Martin Paes untuk berpindah federasi dari Belanda ke Indonesia. Ya, akan tapi ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh PSSI, dan jika ini ditolak, maka langkah terakhir adalah banding ke CAS teman-teman. Ya, semoga nggak banding, semoga Pak Erik bisa menunjukkan kekuatan ordalnya teman-teman. Ya, semoga bisa lolos saja. Kalau Martin Paes bisa masuk itu luar biasa sih. Akan diperkuat timnas Indonesia kita. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.